Semua analisa bergerak di permukaan. Ada yang berbicara tentang politik, ada yang menyoroti keyakinan, ada yang memeriksa kekuatan militer, ada yang menimbang kepentingan negara, ada yang mengaitkannya dengan identitas Persia. Setiap pendekatan mencoba menjelaskan Iran melalui kategori yang lazim dipakai untuk membaca sebuah negara. Keamanan, kesejahteraan, stabilitas, dan kepentingan nasional. Ada pula yang mencoba menjelaskan fenomena itu melalui figur Ali Khamenei. Ia dipandang sebagai ulama yang teduh, berani, tawakal, dan karismatik. Banyak orang melihat keteguhan Iran sebagai refleksi dari kepemimpinan seorang tokoh seperti dia. Penjelasan semacam itu belum menyentuh akar persoalan. Sosok seperti itu tidak tunggal. Iran memiliki tradisi keilmuan yang panjang. Ribuan ulama hidup dengan cara yang hampir serupa, sederhana, asketik, dan jauh dari kemewahan dunia. Di antara mereka terdapat ratusan marja dan ribuan mujtahid. Cara hidup, cara berpikir, dan cara memandang kehidupan memperlihatkan keserupaan yang kuat. Kebetulan sejarah menempatkan Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi negara. Kebetulan pula ia memegang posisi wali faqih. Namun tipe manusia seperti itu tidak hanya satu. Ia merupakan bagian dari suatu tradisi intelektual dan spiritual yang jauh lebih lama. Tradisi itu tidak lahir di ruang kosong. Dalam sejarah intelektual Iran, filsafat, teologi, dan pengalaman spiritual berkembang sebagai satu kesatuan yang utuh. Tokoh seperti Mullah Sadra bahkan merevolusi metafisika Islam dengan menempatkan wujud sebagai pusat realitas, serta menggabungkan rasio, wahyu, dan intuisi spiritual dalam satu kerangka pemikiran yang koheren. Karena itu, yang terlihat di permukaan politik, keberanian, kesederhanaan hidup, dan keteguhan sikap sebenarnya hanyalah manifestasi dari suatu cara memandang realitas. Namun perbedaan Iran bahkan tidak berhenti pada agama. Persoalannya bukan tentang Tuhan, karena hampir seluruh umat manusia percaya kepada Tuhan dalam bentuk tertentu. Persoalannya juga bukan pada Islam, bukan pula pada kemanusiaan, bukan pada nasionalisme, bukan pada kedaulatan negara, bukan pula pada pembelaan Palestina. Semua itu hanyalah konsekuensi dari sesuatu yang lebih fundamental. Justru kategori-kategori yang lazim dipakai untuk membaca Iran gagal menjelaskan yang paling mencolok. Iran bersedia menanggung kerugian yang dalam ukuran rasional negara modern tampak tidak masuk akal. Negara modern dibangun untuk memperbesar kesejahteraan, memperluas keamanan, dan menjaga kenyamanan hidup warganya. Logika politik modern menempatkan stabilitas ekonomi dan keamanan sebagai tujuan utama keberadaan negara. Iran menunjukkan sikap yang berbeda. Negara itu rela hidup di bawah sanksi, tekanan militer, isolasi ekonomi, dan ancaman yang bersifat permanen. Ia tidak menukar pendirian politiknya dengan kemudahan hidup. Ia tidak memilih jalan paling aman untuk bertahan. Kuncinya terletak pada cara memandang realitas. Dalam cara pandang modern, realitas dipahami sebagai dunia yang harus diamankan, dikelola, dan dinikmati. Negara dipahami sebagai instrumen untuk melindungi kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Kepentingan tertinggi dalam kerangka ini adalah kelangsungan hidup yang aman dan nyaman. Cara pandang lain melihat realitas secara berbeda. Realitas tidak berhenti pada dunia yang tampak. Ia dipahami sebagai ruang ujian yang menentukan posisi manusia di hadapan kebenaran. Dunia tidak ditempatkan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai medan pembuktian. Dalam kerangka seperti itu, kenyamanan bukan tujuan utama, keamanan bukan nilai tertinggi, kesejahteraan bukan ukuran keberhasilan yang paling mendasar. Yang menentukan adalah kesetiaan kepada kebenaran yang diyakini melampaui dunia. Disinilah metafisika Iran berpijak. Ia bukan sekadar doktrin teologi, bukan pula ideologi politik. Ia adalah cara memahami eksistensi, cara memandang kehidupan, sejarah, dan tanggung jawab manusia di hadapan realitas yang lebih tinggi daripada dunia itu sendiri. Selama lapisan metafisis ini diabaikan, Iran akan selalu tampak sebagai teka-teki. Analisa geopolitik akan terus kesulitan menjelaskan sikapnya. Analisa ekonomi akan menganggapnya tidak rasional. Analisa militer akan memandangnya sebagai risiko yang tidak perlu. Padahal yang sedang beroperasi bukan sekadar strategi negara, melainkan cara memahami eksistensi itu sendiri. Untuk memahami metafisika Iran, kita harus memasuki dunia pemikiran yang membentuknya. Bukan dunia pemikiran yang hanya diajarkan di ruang-ruang kelas, melainkan yang dihayati, yang menjadi daging dan darah, yang meresap ke dalam cara mengambil keputusan dalam saat yang paling kritis. Tradisi ini memiliki akar yang dalam. Ia bersumber dari perpaduan antara filsafat Yunani yang diterjemahkan ke era Abbasiyah, mistisisme Islam yang berkembang di Persia, dan kearifan Syiah yang memandang sejarah sebagai medan pertempuran antara kebenaran dan kebatilan.
Di tangan para filsuf seperti Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Mulla Sadra, perpaduan ini melahirkan suatu pandangan yang khas. Mulla Sadra mengajarkan bahwa realitas adalah gerak yang terus-menerus, al-harakah al-jauhariyah, transubstansi. Segala sesuatu, termasuk jiwa manusia, berada dalam proses menjadi, bergerak menuju kesempurnaan. Dunia bukan tempat menetap, melainkan titian menuju tujuan yang lebih tinggi. Kematian bukan akhir, melainkan kelahiran ke alam yang lebih luas. Dalam kerangka ini, penderitaan dan pengorbanan tidak dipandang sebagai kerugian. Ia adalah bagian dari proses penyempurnaan. Harga yang harus dibayar untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Sikap ini bukan fatalisme pasif, melainkan kesadaran aktif bahwa kehidupan dunia hanyalah satu babak dari perjalanan yang panjang. Refresh your mind, join Diagnosa Logika, share knowledge ini.